Halo Halo, semuanya, perkenalkan nama saya Tiffany Firiacu dengan NIM 1822468 dan saya Franz Kelton dengan NIM 182244072. dan kami dari kelompok 17. Pada kesempatan kali ini kami akan memperkenalkan Stay Stay Alert, alert, belajar belajar tanpa tanpa ngantuk. ngantuk. Which is sebuah smart system untuk memantau ngantuk berbasis IoT. Sebelum masuk ke produknya, mau refleksi sedikit nih. Bagi mahasiswa yang berniat untuk belajar semalaman untuk ujian, pastikan banyak banget yang akhirnya malah ketiduran depan laptop. Karena jujur aja kita berdua sering ngalamin gitu. Nah, dan ternyata bukan cuma kami, ini adalah dokumentasi nyata teman-teman kami. Awalnya mereka datang ke kelas semangat, terus beberapa menit kemudian mulai merem, kepalanya turun, terus akhirnya beneran ketiduran. Dan kalau diperhatikan, ternyata ini bukan cuma sekadar pengalaman pribadi, karena berdasarkan berbagai studi, tingkat kantuk berlebihan pada mahasiswa itu mencapai sekitar 57%. Artinya lebih dari setengah mahasiswa mengalami masalah ini. Dan masalahnya menjadi lebih serius ketika kita kaitin sama konsentrasi belajar, di mana hampir separuh siswa itu mengalami tingkat konsentrasi belajar yang kurang baik, dan semakin buruk kualitas tidur seseorang, semakin sulit baginya untuk mempertahankan fokus dengan jangka waktu yang lama. Nah, disinilah muncul ide Stay Alert. Stay Alert itu basically adalah sistem yang ngebantu pengguna sadar kalau misalnya mereka udah mulai ngantuk. Jadi, bukan untuk menggantiin tidur, bukan untuk maksa orang belajar lebih lama, tapi ngebantu pengguna mengetahui kapan fokusnya mulai turun, sehingga mereka dapat mengambil tindakan sebelum benar-benar kehilangan produktivitas. Untuk melakukan itu, Stay Alert ini menggabungkan dua pendekatan. Yang pertama, computer vision, di mana kameranya digunakan untuk ngamatin kondisi mata dan posisi kepala pengguna, dan ketika mata udah mulai tertutup, terlalu lama, atau kepala mulai nunduk, sistem mengenali hal tersebut sebagai indikasi kantuk. Nah, pendekatan kedua adalah sensor lingkungan. Kami menggunakan sensor cahaya untuk baca kondisi pencahayaan ruangan dan sensor ultrasonik untuk mengukur jarak kepala pengguna terhadap meja. Semua data tersebut kemudian digabungkan jadi satu nilai yang kami sebut sebagai alertness score. Basically alurnya seperti ini, jadi data dari webcam, sensor cahaya, dan sensor ultrasonik masuk ke dalam sistem. Laptop ini akan ngejalanin proses computer vision menggunakan OpenCV dan MediaPipe untuk analisis kondisi pengguna. Sementara USB 32 bertugas untuk ngebaca sensor dan ngendaliin perangkat output. Setelah alertness score dihitung, hasilnya ditampilkan melalui OLED, LED indicator, dan juga buzzer. Nah, skor kewaspadaan dihitung berdasarkan beberapa indikator utama. Misalnya, jika mata terpejam lebih dari 2 detik, skor akan berkurang. Jika kepala terlalu menunduk, skor juga akan berkurang. Dan semakin banyak indikator kantuk yang terdeteksi, nilai kewaspadaannya akan semakin rendah. Dan setelah skor dihitung, sistem itu akan mengelompokkan pengguna ke dalam 3 kondisi, yaitu focused, warning, dan drowsy. Jika pengguna masih fokus, lampu hijau tuh akan nyala. Ketika mulai kehilangan fokus, sistem bakal memberikan peringatan melalui lampu kuning. Dan ketika benar-benar ngantuk, lampu merah serta buzzer itu akan aktif untuk memberikan peringatan secara langsung. Masuk ke dalam budget, ini mungkin yang sangat menarik karena salah satu keunggulan Stay Alert itu biaya implementasinya sangat terjangkau. Seluruh prototipe itu dapat dibuat dengan biaya sekitar Rp176.000. Karena menggunakan komponen yang mudah ditemukan di market, solusi ini tuh punya potensi untuk dikembangkan lebih lanjut tanpa butuh investasi perangkat keras yang mahal. Berikut adalah prototipe kami. Jadi kami menggunakan beberapa sensor dalam pengimplementasiannya untuk prototipe sederhana ini. Yang pertama, di sini ada sensor cahaya, di mana ini akan mengukur intensitas cahaya dari sebuah ruangan. Karena biasanya intensitas cahaya yang rendah akan mengindikasikan atau membuat seseorang lebih ngantuk lebih lama. Lalu di sini juga kami menggunakan sensor HYSR F05, di mana ini kayak versi upgrade-nya dari HCSR04 yang lebih bagus dan lebih adaptif. Nah, di sini fungsinya adalah karena biasanya setiap orang yang ngantuk, biasanya kan kepalanya kan kayak selalu nunduk ke depan kan. Jadi ibaratnya kalau misal seandainya orang itu ngantuk dan ke depan, sensor ini bisa akan ngebaca si kepala itu atau jidat dari orang tersebut itu semakin dekat. Nah, lalu di sini juga kami menggunakan sensor buzzer dan LED nih yang untuk pengindikatoran lebih lanjutnya. Jadi kalau misal seandainya tadi skor dari seseorang itu fokus, itu maka nanti lampu hijau akan terus menyala. Lalu kalau misalnya dari dua indikator itu ada salah satu indikator yang terdeteksi, kayak misalnya kepala menunduk atau misalnya mata menutup, itu maka nanti lampu kuning ini akan menyala. Dan kalau misalnya ada dua atau lebih dari indikator yang terlanggar, yang kalau misalnya ada gabungan dari kepala menunduk, mata menutup, dan jaraknya terlalu dekat, maka nanti LED dari merah ini akan menyala dan buzzer juga akan berbunyi. Nah, di sini juga kami menampilkan secara lebih detail dari jarak-jarak yang akan kami gunakan. IR ini sendiri adalah eye aspect ratio, di mana ini akan untuk mengukur mata, lalu MAR ini untuk mengukur mulut, di mana biasanya orang kalau misalnya mengantuk kan indikasinya adalah menguap. Lalu juga per close ini adalah intensitas seberapa lama
seseorang itu menutup matanya. Lalu juga ada jarak serta LDR dari cahayanya itu sendiri. Nah, lanjut di sini kami juga menggunakan pemrograman menggunakan Python untuk proses kalibrasi lebih lanjut. Jadi di sini kami pertama melakukan setup dulu. Kami juga memasang media pipe di sini, mengkonfigurasi media pipe. Lalu juga di sini baru kita masuk ke pengkodean, di mana di sini ada fungsi-fungsi untuk menghitung. Misalnya seperti di sini fungsi visualisasi untuk mengambil koordinat dari kepala dan mata, di mana nantinya kalau misalnya kamera nanti ngelihat ada sebuah kepala yang terindikasi, maka untuk mengukur sebuah akurasi dari kepala tersebut akan diberi beberapa ratus titik sebagai kayak tanda bahwa adalah menggambar sebuah kepala tersebut gitu. Jadi lebih mudah untuk diindikasikannya. Terus nanti di sini juga akan diproyeksikan X, Y, Z-nya untuk kayak seperti 3D face scanning nantinya. Nah, di sini juga ada kalibrasi yang tadi yang dari mata itu sendiri. Terus juga ada inisialisasi kamera, lalu ada visualisasi dan semacamnya. Ini ada sistem untuk pair close dan overlay untuk menampilkan tadi yang data focus, warning, dan drowsy tadi. Langsung saja kita ke demo. Kalau misalnya di sini kita run dari kodenya itu sendiri. Nah, di sini kita bisa memilih kamera yang ingin digunakan. Nah, sistem pertama akan nanti mengkalibrasi mata dari setiap orang tersebut, karena mata setiap orang kan berbeda, ada yang below, ada yang sipit. Jadi kamera ini atau dari algoritma ini akan mengindikatorkan mata normal seseorang yang dilihat itu seberapa gitu. Nah, di sini kalau misalnya bisa dilihat lebih jelas, karena itu sudah tadi saya bilang, si wajah kita akan diberi titik-titik koordinat untuk membaca dari pergerakannya. Jadi kalau misalnya dilihat di sini, yang atas ini adalah mata, lalu di sini ada hidung dan ada mulut gitu. Nah, di mana kalau misalnya kita simulasikan di sini, ini adalah kondisi normal di mana matanya tidak menutup sama sekali, terus dari kepala juga tidak menunduk, dan mulutnya juga tidak terindikasi apapun gitu. Jadi kayak sebenarnya orang normal fokus pada biasanya. Nah, namun kalau misalnya seandainya di sini matanya sedikit menutup, maka akan ada muncul pair close tinggi, di mana ini berarti si mata ini terindikasi menutup selama beberapa detik gitu. Nah, di sini juga bisa dilihat bahwa sistem ini akan mengindikasikan menguap atau tidak, yang dimana cara hitungnya adalah dari diameter dari mulut ini seberapa lebar ia membuka. Jadi kalau misalnya kita ngomong seperti ini, maka tidak akan terindikasi menguap. Namun jika saya membuka mulut saya lebih lebar, maka counternya akan bertambah 1 dan akan ada indikasi menguap yang muncul. Tapi kalau misalnya ngomong itu nggak akan menambahkan indikasi menguap. Karena layaknya orang normal, kalau misalnya ngobrol satu sama lain itu diameternya tidak akan terlalu besar gitu. Tapi kalau misalnya dilihat di sini sebenarnya dari tadi saat saya ngomong, ini matanya terindikasi bahwa pair close-nya tinggi. Nah, ini sebenarnya bukan kesalahan sistem, karena saya sendiri memang kalau misalnya ngomong terkadang ngelihatnya ke atas gitu. Jadi memang indikasinya di sini bahwa aspek rasio dari matanya itu tidak terhitung dengan terlalu akurat gitu. Skenario normal di sini masih normal, dan di sini lampu hijaunya akan muncul. Kalau misalnya ada satu indikator saja yang terdeteksi, maka di sini juga akan masih hijau, karena ya berarti itu ibaratnya masih wajar gitu. Namun kalau misalnya ada 2 indikator yang terdeteksi, misalnya di sini kepala duduk dan jarak saya terlalu dekat, maka lampu oranye akan menyala. Jika ada 3 indikator yang terlanggar seperti ini, maka akan langsung ada sistem alert yang diberikan gitu. Nah, lalu kalau misalnya dari sistem ini sendiri, seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya seandainya jaraknya terlalu dekat, maka di sini akan terindikator bahwa jaraknya terlalu dekat. Nah, di sini sebenarnya kalau dilihat, kalau misalnya seandainya sensor cahayanya saya tutup, maka akan terindikasi cahaya rendah. Nah, dan menariknya lagi, sebenarnya ide kita tuh tidak berhenti di prototipe tadi. Gambar ini nunjukin visi Stay Alert ketika udah jadi produk nyata nih. Perangkatnya bisa tinggal diletakkan di meja belajar dan automatically itu akan memantau tingkat kewaspadaan pengguna melalui AI dan sensor. Saat tanda-tanda kantuk terdeteksi, sistem tuh akan langsung memberikan peringatan real time. Berikut juga ada desain ide kami mengenai app dashboardnya yang sekarang kan masih melalui OLED, LED indicator, dan juga buzzer. Sedangkan kita akan scaling up melalui Telegram, kemudian akan kita buat app dashboard. Nah, dengan desain yang sangat praktis dan mudah digunakan ini, Stay Alert tuh berpotensi jadi pendamping belajar yang ngebantu ningkatin fokus dan produktivitas pelajar setiap hari. Stay Alert, belajar tanpa ngantuk. Mungkin segitu saja dari kami. Terima kasih. Bye-bye!